Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi maupun kepada seluruh peserta yang mengikuti materi perkuliahan saya melalui video dari channel Universitas Universal ini. Pada video kedua ini saya akan menjelaskan mengenai konsep lanjutan dari proyek, kategori dan struktur dasar dari proyek, serta berikutnya saya juga akan membahas mengenai dimensi proyek hingga ke prinsip good management yang dapat diaplikasikan di dalam suatu proyek tertentu, khususnya di dalam aspek konstruksi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Nah, seperti ini. Jadi kemarin kita udah sampai ke materi pertama. Lalu ini adalah materi kedua, ya, di mana pada video kedua ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara proyek terhadap operasi serta aspek berkaitan dengan budaya. Di mana kalau kalian lihat di sini, proyek memiliki karakteristik unik, ya, sedangkan operasi memiliki karakteristik yang repetitif, gitu ya. Jadi repetitif di sini itu artinya berulang, gitu ya. Repetitif di sini itu berulang. Sedangkan kalau proyek dia karakteristiknya unik, gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara unik dan repetitif, gitu ya. Nah, lalu kemudian suatu proyek, ya, proyek itu dia pasti ada titik akhir. Jadi maksudnya di dalam suatu siklus itu dia pasti ada siklus awal dan siklus akhir. Jadi pasti akan ada ending point-nya. Sedangkan kalau operasi dia akan terus-menerus berjalan, ya, seperti itu. Lalu kalau proyek dia akan mencapai kondisi equilibrium, ya, equilibrium. Sedangkan operasi dia tidak akan mencapai equilibrium, ya. Kalau operasi dia akan mencapai equilibrium. Lalu berikutnya proyek secara objektif dia itu tidak setimbang, sedangkan operasi setimbang. Lalu kalau kita lihat di sini proyek sumber dayanya itu transient. Transient itu artinya tidak stabil, jadi dia naik turun. Kadang naik, kadang turun. Jadi bentuknya seperti itu. Berfluktuatif, istilahnya berfluktuatif. Sedangkan kalau operasi itu dia sumber dayanya adalah stabil. Jadi stabil itu konstan terus. Jadi nggak ada fluktuasi yang signifikan di dalam operasi. Lalu berikutnya proyek merupakan salah satu kategori dari aspek revolusioner, sedangkan operasi adalah evolusioner, gitu ya. Evolusi itu kan perubahan secara lambat, ya. Jadi kalau kita di sini lambat, ya, bertahap. Perubahan bertahap atau lambat. Jadi ketika kita menjalankan suatu proyek, nah dia bergeraknya secara lambat, pelan-pelan. Nah, sedangkan kalau revolusioner dia itu perubahan dengan cepat, gitu ya. Jadi revolusi kan, kalau revolusi kan suatu aspek yang cepat berjalan, gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita bandingkan lagi bedanya antara project management dan operasi management. Nah, project management di sini karakteristiknya adalah fleksibel, sedangkan kalau operasi manajemen itu stabil, ya. Manajemen operasi dan manajemen proyek, ya, kan mata kuliah kita membahas tentang manajemen proyek. Jadi kalau manajemen proyek pasti dia akan berjalan dengan lebih baik ketika kita istilahnya ingin melakukan perancangan instalasi pengolahan air minum atau air limbah, karena manajemen proyek ini dia mengarah ke efektivitas. Sedangkan kalau manajemen operasi dia mengarah kepada efisiensi, ya, kepada efisiensi. Lalu berikutnya manajemen proyek berfokus juga pada tujuan atau goal. Goal apa yang ingin kita capai. Sedangkan kalau manajemen operasi berfokus kepada peran setiap anggota, gitu ya. Jadi peran setiap anggota bukan ke tujuan, tapi ke aspek pengembangan dari setiap individunya di situ. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu manajemen project berhadapan dengan resiko atau risk taker, ya. Sedangkan kalau manajemen operasi didasarkan oleh pengalaman, ya, pengalaman atau experience, gitu ya. Nah, jadi suatu proyek itu yang berjalan itu harus dapat dijalankan atau dikonstruksikan dengan baik supaya dia dapat menghasilkan suatu benefit, ya, benefit atau manfaat tertentu terhadap pencapaian, misalkan terhadap produk yang dapat terproduksi dengan baik, misalkan dan efektif, atau misalkan selain terhadap produksi produk yang meningkat, kalau di dalam konteks teknik lingkungan berarti mampu menghasilkan suatu unit yang dapat mengolah dengan lebih efisien dibandingkan unit yang lain. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat itu adalah perbedaan dasar dari project dan operasi di dalam aspek manajemen project dan manajemen operasi.
Nah, lalu berikutnya kita masuk ke definisi dari MANPRO sendiri. Ya, sebenarnya manajemen proyek itu apa? Ya, adalah suatu cara sistematis atau istilahnya strategi ya gitu ya. Strategi atau pendekatan. Jadi kita melakukan pendekatan strategi supaya suatu proyek itu dapat diselesaikan dengan efektif. Ya, dengan efektif dan efisien. Gitu ya. Khususnya di dalam aspek perancangan IPA atau IPAM. Jadi ketika kita melakukan perancangan IPA atau IPAM, nah itu kondisi efisien atau sistematis ini didasarkan oleh manajemen project. Nah, secara umum kalau kalian lihat terdapat dua buah cara pandang MANPRO. Jadi MANPRO itu bisa dilihat berdasarkan perkembangan teknologi karena namanya ilmu pasti akan berkembang terus kan. Jadi makanya kenapa dilakukan penelitian ya, setiap dosen melakukan penelitian di sini ya karena untuk mengembangkan ilmu yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman dari penelitian yang ada khususnya di dalam bidang kualifikasi mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, makanya di sini kalau kalian perhatikan cara pandang manajemen proyek atau MANPRO itu ada dua. Ada secara tradisional dan secara alternatif. Kalau secara tradisional, dia sebagai body of knowledge atau BOK. Sedangkan kalau secara alternatif, merumuskan MANPRO sebagai proses manajemen untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Ya. Jadi di sini konsepnya ini ya, MANPRO sebagai manajemen. Nah, itu alternatif. Jadi sekarang yang memang banyak dipakai adalah yang alternatif, karena yang alternatif ini adalah perkembangan dari konsep tradisional. Kalau tradisional kan dia udah lewat ya, dia kan zaman dahulu gitu ya, sudah lampau. Nah beda sama alternatif. Kalau alternatif itu ya yang sekarang sudah berjalan. Nah kalau kalian lihat di sini BOK, Body of Knowledge, yang merupakan salah satu penjelasan atau kategori dari Body of Knowledge, dia itu secara umum terbagi dari Critical Path Method (CPM) dan cost specification, sistem kontrol, gitu ya. Nah, di mana pada mata kuliah ini untuk ke depan nanti saya juga akan membuat suatu video mengenai pembuatan dari critical path method atau CPM di sini, gitu ya. Karena ini salah satu pendekatan yang sangat penting sekali ya, critical path method ini. Nah, khususnya untuk menjalankan suatu scheduling dari proyek mana yang paling kritis atau paling dapat dicapai untuk mencapai efisiensi terbaik gitu ya di dalam kita melakukan runtutan setiap aktivitas, kurang lebih seperti itu, serta spesifikasi dari biaya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat BOK atau body of knowledge itu hanya berfokus pada work, duration, dan project quality ya. Lalu berikutnya ini adalah penjelasan dari berikutnya mengenai dimensi manajemen project ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video kedua ini. Kalian bisa lihat di mana di sini ada 3 buah dimensi dari suatu manajemen project. Yakni yang pertama objektivitas. Ya, objektif atau tidak proyek tersebut. Nah, objektif atau tidak itu kita lihat dari aspek apa? Dari aspek scope, dari aspek organisasi, kualitas, biaya, dan waktu. Itu ya. Nah, itu berkaitan dengan objek dari proyek ya, objektivitas proyek. Scope di sini itu apa? Ruang lingkup. Karena kan setiap proyek yang sedang berjalan kan pasti dia memiliki ruang lingkup kan. Nah, kita cek ruang lingkupnya itu udah sampai kategori mana ya. Maksudnya seluas apa ruang lingkup yang ada. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya kualitas, aspek biaya, dan waktu gitu ya, time, cost, dan quality. Nah, lalu berikutnya sini proses manajemen itu untuk mencapai kondisi objektif itu didasarkan oleh POAC, ya, POAC, yaitu singkatannya adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, actuating dan controlling. Sebenarnya actuating ini mirip dengan leading gitu ya, yang pernah saya bahas dan saya berikan tugas juga bagi mahasiswa mengambil mata kuliah ini di pertemuan pertama dan kedua. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini actuating, leading gitu ya, dan ini merupakan dimensi dari project management. Lalu kemudian selain itu ada juga peningkatan saat proses itu diterapkan, yaitu menggabungkan project dan manajemen serta pihak-pihak terkait, misalkan integratif, strategis, dan taktik. Nah, lalu berikutnya terdapat 5 buah sasaran dalam mencapai tujuan project. Ya, sasarannya apa aja untuk mencapai project? Yang pertama, manage scope, ruang lingkup, organisasi, kualitas, biaya, waktu, serta resiko. Nah, jadi ini adalah aspek ya. Aspek yang harus diperhatikan. Tadi kan saya udah bilang nih, di atas objektivitas project ada scope, organisasi, kualitas, biaya, dan waktu. Makanya ini scope, organisasi, kualitas, biaya, dan waktu.
Jadi makanya kalau kita ingin menjalankan suatu proyek di sini berarti kita harus melihat skopnya seperti apa, organisasinya bagaimana dan sebagainya kayak gitu ya. Apakah semuanya berjalan dengan baik ataukah misalkan ada beberapa poin-poin tertentu yang mungkin kita missing gitu ya. Mungkin dari stakeholder di perusahaan tersebut mengalami missing atau ada sesuatu yang kurang gitu sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan atau koreksi lebih lanjut di sini. Nah, lalu berikutnya di sini, suatu proyek itu memiliki 3 buah tingkat dasar, ya, yang disebut dengan istilah work break structure. Yakni yang pertama integratif. Integratif itu apa? Integratif itu ya seperti definisi integrasi, kita berintegrasi. Berarti artinya apa? Kalau integrasi kan berarti perbuatan sesuai gitu kan, sesuai dengan ucapan. Nah itu kan integratif ya. Jadi integratif itu apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah sama, berarti project itu yang dijalankan sesuai dengan tujuannya dia, sesuai dengan visi misi visinya mereka, gitu ya, sesuai dengan visi mereka. Itu integratif. Nah lalu berikutnya strategik. Nah kalau strategik itu apa? Strategik itu merumuskan ya, merumuskan strategi sesuai tujuan, gitu ya. Jadi kita melakukan perumusan dari strategi terhadap tujuan tersebut. Itu strategis. Lalu berikutnya selain strategis adalah taktis. Nah, kalau taktis kita melakukan pengaturan strategi untuk mencapai tujuan yang ada. Jadi kita berstrategi dulu, setelah kita udah berstrategi kita coba jalankan. Nah, kita mencapai ke aspek taktisnya dari strategi tersebut. Jadi ini adalah aspek dari 3 aspek besar ya. Ini mohon kalian pahami ya. Jadi integratif kita coba melakukan proyek sesuai dengan visi yang ada, lalu dilanjutkan dengan strategi, ya kita rumuskan strateginya, lalu kita masuk ke taktis. Taktis itu pengaturan strategi agar sesuai dengan elemen yang ada. Jadi itu. Jadi tiga step utama. Ya tadi mirip dengan dimensi kan 3, tapi ini bedanya work break structure-nya dari suatu manajemen project. Nah, di sini ketiga tingkatan itu adalah integrasi horizontal, ya, yang menghubungkan secara objektif proyek satu dengan lain dan menciptakan integrasi vertikal. Jadi kalau kita lihat, misalkan ini ada suatu divisi, misalkan divisi A sama divisi B, kan namanya suatu company pasti banyak divisinya ya. Misalkan ada divisi HSE, ada divisi utilitas, ada divisi perlengkapan, ada divisi maintenance, divisi sustainability. Nah itu kan ya biasanya banyak divisi-divisi. Nah, jadi kalau dari sini ke sini berarti ini integrasi horizontal. Ya kan? Karena dia sebidang. Dan dia tidak melibatkan puncaknya. Nah, sedangkan kalau misalkan dia berhubungan dengan divisi yang atas misalkan. Ya. Ini misalkan di sini kan subdivisi, ini subdivisi gitu kan. Nah, yang ini bagian kategori atas divisi. Berarti kan dari sini ke sini ke atas, ini ke atas, berarti kan ini ada peningkatan ya, ada peningkatan dari aspek tata kelola gitu kan. Tata kelola atau yang berkaitan dengan struktural ya, jabatan struktural dari suatu company atau PT tertentu. Gitu kan. Jadi kalau kalian lihat kan pasti the horizontal begini kan, kiri kanan. Sedangkan kalau dari subdivisi ke divisi itu kan dia naik, berarti dia vertikal. Gitu kan, vertikal. Nah, itu. Jadi ada 2, ada horizontal dan vertikal. Nah, lalu kemudian manajemen project itu adalah manajemen dari 5 buah proyek dengan 3 level dasar. Ya, jadi proyeknya itu ada 5. Nah, aspeknya tadi apa? Gabungan dari CPM, critical path method dengan cost specification. Gitu kan? Cost specifications. Itu yang tadi kan, yang tadi saya bilang itu CPM critical path method. Ya kan? CPM adalah critical path method, sedangkan cost specification aspek gitu kan. Jadi di sini CPM critical path method gitu kan. Jadi metode jalur kritis dari suatu proyek. Di mana metode jalur kritis dari suatu proyek itu adalah patokan proyek utama yang sangat penting untuk dipahami gitu ya. Jadi itu kata kunci dasar dari suatu proyek. Itu harus didasarkan dengan CPM ya, jalur kritis, metode jalur kritis. Nah, lalu berikutnya di sini ada lagi prinsip berikutnya adalah good management. Ya, good management. Ya, di akhir dari materi video kedua ini. Jadi di dalam kita menjalankan suatu manajemen ya, khususnya berkaitan dengan project management, ya, berkaitan dengan project management atau manajemen proyek,
ketika kita ingin melakukan konstruksi dari suatu unit technical aspek, gitu ya, di dalam aspek engineer kita juga harus menguasai manage-nya. Itu kita harus menguasai skill management kita, itu kan, manajerial kita sebagai satu bagian dari soft skill. Ya, soft skill kita yang terkait dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, gitu kan. Nah, kan kognitif itu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dengan kemampuan penguasa ilmu. Lalu kalau afektif berkaitan dengan sikap dan perilaku kita. Sedangkan psikomotorik lebih berkaitan dengan aspek-aspek tindakan, gitu ya, skill, keterampilan dan sebagainya. Ya, tata berperilaku misalkan. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini berarti ada 5 prinsip. Nah, prinsipnya apa? Yang pertama harus terstruktur. Lalu yang kedua berfokus pada hasil, bukan pekerjaan. Berarti berfokus pada result, gitu ya. Jadi bukan proses. Jadi patokan kita hasil ya, bukan proses. Nah, lalu berikutnya berkaitan dengan teknologi, sistem dan organisasi. Lalu berikutnya organisasi kontrak antara pihak yang terlibat dan membuat simpel namun jelas, gitu ya. Jadi di sini itu ada 5 buah prinsip ya, 5 buah prinsip. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi istilahnya kalau kita mau menjalankan good management, kita harus mengatur atau mengkondisikan kondisi yang simple, sederhana. Jadi jangan sampai kita melakukan setting dari suatu manajemen karena terlalu kompleks, terlalu banyak aturan atau batas-batasan tertentu, sehingga semuanya menjadi ribet. Nah, kalau seperti itu complicated, nah itu akan menjadi sangat merugikan, gitu. Nah, lalu berikutnya di sini ada 5 tujuan utama, yakni yang pertama scope, lalu organisasi, kualitas, biaya, dan waktu. Jadi ini ada 5 ya. 5 aspek manajemen ya. Scope, ruang lingkup, organisasi, kualitas, harga, dan waktu. Jadi kita juga nggak bisa ngelihat dari kualitas juga. Kalau kita waktunya wasting time misalkan, juga itu jelek. Jadi makanya aspek kesimpulan di dalam menjalankan suatu proyek, di dalam manage suatu proyek misalkan, terutama misalkan kita sebagai calon engineer atau calon insinyur yang handal misalkan di bidangnya, ya dalam kaitannya di mata kuliah saya membahas khususnya secara terspesifikasi ke aspek teknik lingkungan, berarti kita sebagai individu ya harus bisa mengatur 5 aspek ini, khususnya terhadap waktu dengan kualitas, harus menyesuaikan. Gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang, pertama ruang lingkup dulu kita definisi, ruang lingkupnya apa aja yang kita mau lakukan konstruksi, lalu kita buat struktural divisinya apa aja kita butuhnya, apa kita butuh elektrik, gitu kan? Apakah kita butuh mekanik, apakah kita butuh material, teknik material, apakah kita butuh metalurgi misalkan, dan sebagainya, bioenergi dan lain-lain. Nah, lalu kemudian kita masuk ke spesifikasi dan yang terakhir kualitas dan estimasi biaya dan waktu. Jadi ini ada step-stepnya ya, step-step di dalam menjalankan suatu good management. Ruang lingkup, organisasi, lalu setelah itu kita masuk spek dari setiap unit, lalu berikutnya kualitas, dan terakhir estimasi biaya dan waktu. Jadi estimasi biaya dan waktu ini berarti harus disesuaikan dengan kualitasnya ya, dengan kualitas yang ada. Jadi jangan sampai kita biayanya keluarnya terlalu banyak karena kita kualitasnya ingin maksimum tapi biayanya besar sekali atau waktunya lama sekali, lewat dari minimal yang ada. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, dengan di sini selesai ya video part kedua saya berkaitan dengan manajemen project atau project management. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya terkait konsep dasar project management yang berkaitan dengan cara pandang manajemen proyek, bagaimana strategi pengambilan keputusan, langkah identifikasi penyelesaian manajemen proyek, serta hierarki proyek ya di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.